Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Persiapan UTBK ya sebentar lagi. Mungkin kalian ada yang gelombang 1, gelombang 2. Sama aja persiapannya ya. Sekarang harusnya udah matang ya. Biar nanti ketika pelaksanaan itu lancar. Amin ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soal TPS kuantitatif. Di sini Abang punya soalnya. Sudah terlihat belum share screen-nya? Ada Bang, ada. Siap. Screenshot Bang. Ya, asik. Nasib. Oke, langsung aja ya, kita mulai dari nomor 1. Nah, coba ini gimana teman-teman? Apakah nilai X, Y, dan Z adalah bilangan yang berurutan? Nah, di sini pernyataan 1 itu rata-rata dari ketiga bilangan X, Y, dan Z itu adalah Y. Nah, apakah dengan pernyataan 1 ini bisa menjawab X, Y, Z itu berurutan? Coba teman-teman langsung aja nih kita coba. Yang 1 itu yang namanya rata-rata ya tinggal kita jumlahkan ya. X tambah Y tambah Z. Kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 itu akan sama dengan Y, ya enggak? Nah, berarti X ditambah Y ditambah Z itu akan sama dengan berapa? 3Y. Nah, kalau kita pindah ruaskan si Y-nya ke sini kan jadi berapa tuh? 3Y kurang Y kan? Berarti 2Y nih. Berarti X ditambah Z itu sama dengan 2Y. Nah, apakah ini itu bisa kita simpulkan X, Y, Z yang berurutan? Tidak ya. Kita nggak tahu nih X, Y-nya berapa. Oke, berarti pernyataan 1 salah. Coret A, coret D. Lanjut ke pernyataan 2. Dia itu nulisnya Y dikurangi X itu sama dengan Z minus Y. Maka kita dekatkan nih yang Y-nya. Ini kan negatif. Kalau pindah ruaskan jadi positif ya. Berarti 2Y. 2Y itu akan sama dengan Z tambah X ya. Ya enggak? Nah, teman-teman lihat untuk pernyataan, ini pernyataan 2 ya. Pernyataan 2 pun ya sama aja gitu jawabannya kayak gini. Ya enggak? Dan ternyata ya tidak cukup gitu. Pernyataan 2 aja tidak cukup. Coba kalau digabung. Nah, kalau digabung pun kita hanya bisa tahu apa nih? 2Y sama dengan Z tambah X. Ini pun 2Y sama dengan Z tambah X. Berarti ya bisa kita tulis X tambah Z ya sama dengan Z tambah X gitu doang kan. Berarti ya ini pun tidak memenuhi gitu teman-teman. Jadi pernyataan 1 tidak cukup, pernyataan 2 tidak cukup. Berarti jawabannya E. Seperti itu. Lanjut, nomor 2. Jika 2A B C X ditambah 2 sama dengan 20, 4B C D X ditambah 6 sama dengan 22, misalkan C itu adalah 16A kuadrat per 9D kuadrat tambah 40, maka nilai dari akar C. Oke teman-teman, berarti kita harus tahu dulu ya nilai C-nya itu nanti berapa, kemudian nanti kita akarkan. Nah, gimana caranya nih dapat nilai C ini? Ya, tentu dari yang diketahui dong. Nah, untuk 2A, B, C, X ditambah 2 sama dengan 20, berarti bisa kita kerjakan nih, dapat berapa coba? Kalau misalkan si 2A, B, C, X tambah 2 sama dengan 20, berarti kan
2A, B, C, X sama dengan 20 kurang 2, 18 ya. Jadi A, B, C, X itu sama dengan berapa? 18 bagi 2 kan? 9. Nah, ini kita dapat 1. Kemudian yang kedua, ini juga sama kan? Langsung aja nih. 4B, C, D, X sama dengan 22 dikurangi 6. Berapa? Berapa tuh? 16 ya. 16. Berarti B, C, D, X itu sama dengan 16 bagi 4. Berapa? 4 ya. Nah, teman-teman kita udah tahu A, B, C, X 9, B, C, D, X 4. Gimana nih? Nah, karena di sini yang samanya X kan. Nah, berarti kita buat X sama dengan. Ini tuh X sama dengan 9. Kita bagi dengan A, B, C. Ini pun sama kan. Jadi X sama dengan apa? 4 dibagi B, C, D. Gitu. Nah, setelah ini gimana? Karena X-nya sama-sama dengan ini kan, X. Ya, berarti kita boleh dong. Si ini tuh sama dengan ini kan. Karena kan X sama dengan X. Berarti bisa kita tulis nih. 9 per ABC sama dengan 4 per BCD. Ya nggak? Kali silang dapat berapa? Dapat 9 BCD sama dengan 4 ABC. Nah, yang sama apa nih? BC ya sama. Berarti bisa coret. Nah, berarti kita dapat bahwa 9D itu akan sama dengan 4A. Nah, fungsi ini buat apa? Ya buat soal ini kan. Ada A tuh, ada D. Berarti di sini biar jadi, oh ini ada 9D kuadrat ya, ada nih 9D. Nah, berarti kalau yang 16A pangkat 2-nya bisa kita tulis gimana? Berarti C itu akan sama dengan 16 kan 4 ya, 4 kuadrat. Berarti bisa kita tulis 4A dikuadratkan. Kita bagi dengan 9D kuadrat. Ya enggak? Tambah 40. Nah, teman-teman sebenarnya boleh mau mensubstitusikan yang mana, tapi yang aman ya 4A ini kita substitusikan kan. Ini kita punya 4A gitu. Kalau kita substitusikan yang D, ya ini kan D kuadrat. Kalau ini kan semua. Nah, berarti yang aman kita substitusikan yang 4A. Jadi 9D kan. Berarti C itu sama dengan 9D kuadrat. Ingat ya ini. Kuadratnya di dalam kurung. Kita bagi dengan 9D kuadrat. Ini D-nya enggak di dalam kurung. Ditambah 40. Jadi C-nya berapa? 9 kuadrat itu kan 81 D kuadrat per 9D kuadrat tambah 40. Berarti kan 9-nya coret nih. Sisa 9 ya. Kemudian di sini D kuadratnya coret. Berarti sisa 9 dong. 9 tambah 40 berapa? 49. Maka yang ditanyakan akar C. Berarti akar dari 49 berapa? 7. Berarti jawabannya C, teman-teman. Seperti itu. Mudah ya. Lanjut. Nomor 3. Oke, di sini berapa elemen pada A gabungan B? Oke, ini gabungan ya. Untuk A itu memiliki 3 elemen lebih daripada B. Kemudian yang duanya A terdapat 4 elemen yang secara tepat tidak ada pada elemen B. Gimana teman-teman? Berarti bisa kita tulis nih nomor 1 ya, pernyataan 1 itu. A memiliki 3 elemen lebih daripada B. Berarti misalkan gimana? 3 elemen lebih. Berarti misalkan A-nya bebas sih. 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Sampai 5 deh. Kemudian yang B-nya dia kan memiliki 3 elemen lebih ya. Berarti misalkan ya 4, 5. Si A kan jadi memiliki 3 elemen lebih dong. Nah, berarti kalau A gabungan B-nya ada berapa elemen tuh? 5 tambah 2, 7. Nah, apakah pernyataan 1 bisa menjawab 7?
Enggak ya teman-teman, misalkan si B-nya cuma 1. Misalkan si B-nya 1, misal 4 doang nih. Kemudian yang A-nya pun ya berarti cuma sampai 4 doang ya, ini enggak gitu. Ya berarti jumlahnya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. 5 jawabannya. Nah berarti kan ini ada 2 jawaban ya. Berarti tidak memenuhi teman-teman. Gitu. Yang A dan D kita coret. Kemudian yang nomor 2 nih. Pernyataan 2 itu terdapat 4 elemen yang secara tepat tidak ada pada elemen B. Misalnya nih yang A itu 2, 3, 4. Berarti ada 4 ya. 5, 6 deh. Nah, berarti yang B-nya dia kan 4 elemen yang secara tepat tidak ada di B gitu. Ya, berarti misalnya di sini 6 doang. Kan di sini ada 4 nih, tidak tuh 2, 3, 4 tuh. Berarti jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 tambah 1, jawabannya 6. Nah, di sini jawabannya 6, teman-teman. Tapi bisa nggak selain 6? Bisa, coba aja misalkan nih. Di si B itu kita tambahin 1 lagi. Misal ditambahin 7. Ya kan jadinya berapa? Jadi 7 kan? Dia pun ya tetap memiliki 4 yang secara tepat tidak ada di B gitu. Yaitu 2, 3, 4, 5. Berarti dapat disimpulkan pernyataan 2 pun tidak cukup. Nah, kalaupun digabung ya. Nah, walaupun digabung dia tidak pernah cukup gitu. Karena kita nggak tahu si elemennya itu ada berapa, si elemen A berapa, si B berapa. Jadi, yang ditanyakan berapa elemen A gabungan B itu ya berarti jawabannya teman-teman. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Itu. Beda lagi kalau misalkan A-nya udah pasti nih ada 5 misalnya. Nah, itu bisa aja gitu. Kita lanjutkan nomor 4 ya. Nah, bilangan yang lebih kecil daripada 0,35 kali 49 per 20. Oke teman-teman, ini yang mungkin kalau teman-teman enggak jeli ya sedikit sedikit susah gitu kalau dikerjain satu-satu. Nah, di sini ada tipsnya teman-teman. Tipsnya itu kita misalkan gitu. Karena di sini soalnya 0,35 dikali 49 per 20. Nah, di sini teman-teman yang bisa dirubah menjadi misal 20, 0,35 bisa nggak kira-kira? Nah, bisa kan 20, 80 bisa jadi 20. 20 ya udah. 60 bisa, 40 bisa, 40 bisa. Nah, berarti kita misalkan nih yang 20-nya. Yang 0,35-nya bisa nggak? 7 bisa ya. Ini bisa, bisa semua tuh. Nah, berarti ini bisa nih kita misalkan si 0,35 itu kita bagi dengan 20-nya, kita misalkan kotak. Gak apa-apa teman-teman. Yang penting dia bisa gitu. Bisa dirubah menjadi bentuk 0,35 per 20. Berarti si soal itu, ya dia nanyanya 49 kotak, ya nggak? Berarti bilangan yang lebih kecil daripada 49 kotak, yang mana gitu. Coba yang A. 0,7. Biar jadi 0,35 itu gimana coba? Berarti 0,7-nya kita kali berapa? Bukan. Karena kan kita pokoknya maksa biar jadi 0,35. Berarti ya 0,35 dikali berapa? Jadi kali 2 ya. Itu kan jadi 0,7. Kali 11. Nah, 80 itu biar jadi bawahnya 20. Ya berarti berapa? 20 kali 4 ya. Ya nggak? Nah, berarti kan si 0,35 per 20 ini kan kotak nih. Ya, berarti kita bisa simpulkan di sini tuh 2 per 4 kan setengah ya. Berarti 11 per 2 kotak. Gitu, teman-teman. Berarti bisa dibandingin nih kotak sama kotaknya ya. Ini 49, ini 11 per 2. Coba lanjut yang B. Yang B itu 0,35. Oh, ini udah sama kan? 0,35 dengan 20. Ya udah, yang B itu udah langsung 85 kotak gitu. Yang C. Yang C itu 0,7. Sama kayak tadi ya, kali 2 berarti kan 0,35 kali 2 per 60 itu biar jadi 20 ya 3 kali kan? 3 kali 20. Kali berapa tuh? 120.
Berarti si 0,35-nya per 20-nya kotak. 3 dibagi 12 kan 4, berarti 80 ya. Berarti 80 kotak nih. Nah, gitu. Kemudian yang D. Yang D-nya 0,35. Ini kan 40 ya. 2 kali 20 ya. Berarti bisa jadi 50 kan. 100 bagi 2 kan 50. Berarti 50 kotak. Yang D 50 kotak. Kemudian yang E. Yang itu gimana nih? Yang E itu 0,35 kali berapa sih? Biar jadi 101,05 dikali 3 ya. Ini kali 3 teman-teman. Ini kali 3. Ya bawahnya pun 20 kali 2 ya. 20 kali 2. Berarti ini kotak nih yang ini. Kotak 3 per 2. Berarti ini kali 4 2 ya. Coret-coret dapat berapa nih? Dapat 21. 21 dikali 3 63 ya. Berarti di sini tuh 63 kotak. Nah, di sini teman-teman lihat dia nanyanya yang paling kecil. Lebih kecil dari 49 kotak itu ya yang A ya. Yaitu 11 per 2. Yang lainnya lebih besar. Gitu. Ini apa ya? Kalau triknya kayak gini, tapi kalau teman-teman bisa langsung lebih cepat ya. Jangan satu-satu. Kalau udah kelihatan yang A itu lebih kecil ya udah gak usah dihitung lagi gitu. Pokoknya dimisalkan teman-teman. Lanjut. Operasi persen pada himpunan bilangan bulat itu didefinisikan aturannya kayak gini. Nah, ini ya mudah ya. Langsung aja kita definisikan ke aturannya. Teman-teman, kita kerjakannya yang di dalam kurung di dalamnya dulu. Berarti kan 4%, 2%. Nah, hasil dari 1% 1 itu berapa? Berarti bisa kita tulis 1% 1 di sini ya. Dia kan X kuadrat tuh, berarti 1 kuadrat minus 2 kali 1 kali 1. Berarti 1 min 2 itu berapa? Min 1 ya. Nah, berarti di sini min 1 gitu. 2% negatif 1 berarti berapa tuh? 2% negatif 1 berarti 2 kuadrat kan? Berarti 4 langsung aja kita kurangi dengan 2 kali 2 dikali negatif 1 berarti negatif 2. Nah, ini kan jadi positif nih. Jadi 4 tambah 2 berapa? 4. Iya, 4 tambah 2 ya. 6 ya. Iya, setuju ya. Berarti di sini 6. Kemudian sisanya ini benar ya, 6. Coba kalau kita lanjut. Bang, jangan kecepatan, Bang. Gimana? Jangan kecepatan. Siap-siap. Bentar-bentar. Ini juga Abang. Coba nih, kita lanjut nih. Di sini kan 2% 1 ya. Nah, berarti kan di sini X kuadrat minus 2XY. Berarti langsung aja deh. Kita 2 kuadrat minus 2 kali X kali Y. X-nya kan 2. Tuh kan, berarti ada yang salah kata Abang juga. Di sini kan X kali Y kan. Nah, Y-nya negatif 1 bukan sih? Oh, negatif 1 nih. Negatif 1. Nah, berarti didapat berapa? 4. Min kali min kan positif tuh. Tambah 4. Nah, berarti jawabannya ini 8. Paham ya? Nah, berarti si ini itu kan 8 nih. Berarti tinggal 4% 8 gitu ya. 4% 8. Ya udah, X kuadrat. Berarti ini X, ini Y. 4 kuadrat minus 2 kali. 2 kan ini mah ya dari sininya kan. 2 kali X. X-nya 4. Y-nya 8. Coba kalikan 4 kuadrat. 4 kuadrat 16 minus berapa nih? 8 kali 8 64 ya. 64 kita kurang dengan berapa nih? 16. Pasti minus ya karena minusnya lebih gede nih. Minus berapa? Minus 48. Pinter. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Nah, ini nih. Ini soal bonus kayaknya. Berapa nilai dari kayak gini? Coba apa dulu yang dikerjain?
Nah, di sini nggak ada dalam kurung, berarti ya kita kerjakannya ya kali dengan bagi dulu. Misalkan kita kali dulu, boleh nih 28 dibagi 2. Berapa tuh 14? 14, 20 min 6 pun 14, berarti 28. Nah, tapi kalau misalkan kita bagi dulu nih, berarti kan di sini 20 minus 6 tambah 7 kali 4 bagi 2 berapa? 2 ya, tetap sama kan 14 nih. 7 kali 2 kan 14. Ini 20 minus 6 kan 14 juga. Tetap nih jawabannya 28. Nah, yang penting kalau perkalian sama pembagian itu harus didahulukan ya. Mau ini dulu sama aja. Next. 7. Gimana nih? X adalah suatu bilangan bulat. Oke. Dengan menaikkan nilai X menjadi 20% lebihnya akan menghasilkan nilai X yang sama saat menaikkan nilai X tersebut menjadi 5 kurangnya dari 4 kali semula. Lah, gimana nih? Ini mungkin teman-teman langsung ya, oh ini susah banget gitu kan kata-katanya yang enggak ini gitu, tidak biasa. Nah, sebenarnya mudah teman-teman. Kita hanya sebenarnya ini kenapa nih? Nah, ini sebenarnya kita ya baca aja dari awal gitu kan. X adalah bilangan bulat. Oke, sampai sini. Dengan menaikkan X menjadi 20% lebihnya. Oke. Itu dulu ya. Berarti misalkan nih si hasilnya itu yang setelah kita operasikan kayak gini tuh misalkan X aksen nih, X aksen. Ini hasilnya ya. Hasilnya itu kan gimana nih? Dengan menaikkan X menjadi 20% lebihnya, gitu kan? Berarti menaikkan nilai X, berarti ya lebihnya kan, berarti X ditambah dong. Kalau lebihnya kan ditambah, ya ditambah 20% dari X itu kan, iya nggak sih? Coba, berarti nilai dengan menaikkan nilai X menjadi 20% lebihnya. Ya kan? Lebihnya kan ini 20% lebihnya. Nanti X-nya ditambah. X ditambah 20% X gitu. Nah, ini pernyataan pertama. Akan menghasilkan nilai X yang sama nanti intinya sama dengan ya. Saat menaikkan nilai X tersebut menjadi 5 kurangnya dari 4 kali X semula gitu. Berapakah nilai X? Oke, kita kerjain dulu. Ini tuh berapa coba? X aksen itu ini kan 20% itu berapa sih? 20/100 ya, atau bisa dibilang 2/10 atau 1/5 ya nggak? 1/5 X. Nah, ditambah ini pun ya biar jadi bawahnya 5 ya, bawah kasih 5, atas kasih 5 gitu. Jadi 6/5. X aksen itu 6/5 X. Oke. Kemudian untuk yang X lainnya itu ya misalkan X 2 aksen ya. Dia itu definisinya adalah menaikkan nilai X tersebut menjadi 5 kurangnya dari 4 kali semula. Berarti kan 4 kali semulanya X ya dikurangi 5 dong, ya enggak? Karena kan 5 kurangnya tuh, 5 kurangnya nih. Ini tuh 4X dikurangi 5. Kalau 5 lebihnya ya 4X ditambah 5 gitu. Jadi ya ini tuh X aksen 2 ini, X2 aksen ini 4X minus 5. Karena dia sama dengan ya, menghasilkan nilai X yang sama gitu. Berarti bisa kita tulis X aksen sama dengan X2 aksen. Jadi X aksennya 6/5 X sama dengan, di sini berapa? 4X minus 5. Berarti X-nya kita kesinikan ya, jadi 5/6X minus ya. Minus 4X sama dengan minus 5. Nah, tapi kalau teman-teman udah langsung ya, jangan kayak gini.
Ini lama gitu kan. Nah, bisa juga nih, biar jadi hilang 5-nya diapain? Dikali 5 ya. 5 yang di bawah dikali 5. Jadi kedua ruas kita kali 5, dapat berapa? 6x sama dengan berapa nih? 20x minus 25 ya. Maka ini x-nya nggak ada. Pindah ruaskan ke kanan aja ya. Berarti 20 dikurangi 6, berapa? 14x, kaget abang. 25, jadi x-nya 25 per 14. D. Gitu ya, jangan ngagetin coba. 8. Nah, kerjain. Siap lanjut Om. 8. Kalau udah tahu konsep apa namanya gradien, nanti bisa cepat. Yang namanya gradien itu kan gini nih. Kan ada persamaan nih. Y sama dengan mx plus c ya. Yang namanya gradien itu ya yang nempel di x ya. Tapi ya ini harus Y sama dengan gitu. Mau C-nya berapapun, mau C-nya 100, mau C-nya berapa, yang penting ini fokusnya ke yang nempel di X. Oke, dua persamaan garis diberikan sebagai berikut. Kayak gini, apakah kedua garis tersebut tegak lurus? Nah, arti dari tegak lurus itu kan M1 kali M2 sama dengan negatif 1 ya. Nah, coba lihat di sini. 4x ditambah 5y sama dengan 20. Kemudian AX ditambah 8y sama dengan B. Untuk A-nya adalah 40. A-nya adalah 4. Di sini berarti 4x ya. Coba kita pernyataan satu dulu. Ada 4x ditambah 5y sama dengan 20. Yang keduanya 4x ditambah 8y sama dengan B. Nah, ini gradiennya berapa? Berarti kan kita ubah menjadi bentuk kayak gini kan. 5y sama dengan negatif 4x. Berapa? Ditambah 2. 4 per 5 kan? Min 4 per 5, iya. Oke, bisa langsung. Ya, sama dengan min 4 per 5 x plus 20. Nah, ini gradiennya ya. Ini gradiennya. Kemudian yang ini gradiennya berapa? Bisa langsung nggak? 8y sama dengan minus 4x plus 20. Berarti y-nya sama dengan negatif 4 per 8 x plus, pokoknya plus sesuatu aja ya. Ini pun 20 bagi 5 sih. Tapi ya ininya mau apa aja gitu, nggak usah dipikirkan. Negatif 1 per 2. Ini negatif 4 per 5. Coba M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya negatif 4 per 5 dikali negatif 4 per 8. Apakah negatif 1? Enggak ya. Tidak sama dengan. Nah, tetapi walaupun tidak sama dengan, dia kan nanya apakah kedua garis tersebut tegak lurus? Ya, berarti ini tidak gitu. Tidak. Tapi menjawab. Karena ya dia menjawabnya ya tidak gitu. Karena dia nanyanya apakah aja gitu. Paham nggak? Walaupun dia tidak tegak lurus, tapi kan dia menjawab. Apakah kedua garis tersebut tegak lurus? Tidak gitu. Oke, pernyataan satu benar. Berarti coret B, coret C, coret E gitu ya. Yang kedua itu B-nya negatif 20. Ini doang kan dirubah. Nah, oke teman-teman, di sini pun kita udah tahu ya. Berarti dapat gradien ininya itu berapa tadi? Kalau misalkan ini yang nggak ada. Kalau si A-nya nggak ada itu berarti Y-nya sama dengan A per 8X ya. Sedangkan gradiennya jadi A per 8. Berarti kita tidak bisa nih menentukan bahwa gradiennya itu tegak lurus atau tidak. Berarti tidak cukup ya kalau B diketahui. Fokusnya ke X gitu. Berarti jawabannya D. Pernyataan satu aja cukup. Kok D sih? Yang A ya.
pernyataan 1 aja cukup, tetapi pernyataan 2 aja tidak cukup gitu. Kalau yang D itu pernyataan 1 aja cukup dan pernyataan 2 aja cukup. Salah, pernyataan 2 nggak cukup ya. Oke, next ya. 9. Wow, MPK bukanlah 0. Siap. Maka berapakah nilai dari M? Kalau bentuknya kayak gini, ya berarti kita nyari M-nya ya. Ini kita pisahkan ya yang M-nya, berarti didapat nih. Si ininya berarti pindah ruas ya. 1 per M pangkat 3 sama dengan berapa? 1 per P ditambah ya, karena tanya negatif, 1 per K kuadrat. Oke, kita bisa olah ini menjadi 1 per M pangkat 3 sama dengan, kali silang aja kan, samakan penyebut, P K kuadrat, kemudian K kuadrat ditambah P. Oke, kalau udah kayak gini gimana? Kali silang kan? M pangkat 3-nya kita ke sini kan ya. Berarti M pangkat 3, ini ke sini kan. Berarti P K kuadrat per berapa nih? K kuadrat plus P. Nah, gimana cara mencari M-nya? Berarti kedua ruas kita kali berapa? Biar jadi M. Ayo, berapa? Kali berapa? 1 per 1 per berapa? 1 per 3 ya, kalau teman-teman nge. Karena kan M pangkat 3 dipangkatkan lagi sepertiga, 1 kan? Berarti yang ini pun kali 1 per 3. Pangkat maksudnya kan. M, jadi kan M pangkat 1 nih. Ini pun jadi berapa? P pangkat 1 per 3, K pangkat 2 per 3, per, yang atas itu kan sama ya, karena kan perkalian nih. Karena kalau perkalian ya tinggal P pangkat 1 per 3, K pangkat 2 per 3, ya nggak? Jadi dipangkatin satu-satu nih. Nah, tapi ini penjumlahan nih teman-teman. Berarti kalau A ditambah B pangkat sesuatu, ya ini tuh nggak bisa A pangkat M ditambah B pangkat M. Nggak bisa kayak gini ya. Nah, berarti ya ini kita tulisnya K kuadrat. Oh, gini sih ya. Abang coret-coret deh. Berarti di sini tuh P pangkat 1 per 3 kali K pangkat 2 per 3 per, ya udah, K kuadrat tambah P-nya, ya pangkat 1 per 3 gitu. Berarti di sini sama dengan Om. Berarti jawabannya apa? E ya. E. Berarti jawabannya E gitu teman-teman. Bukan A berarti ya. Iya, ya. Tapi intinya ini ya, teman-teman jangan ini ya, jangan salah gitu. Kalau A kali B pangkat M, nah baru nih A pangkat M, B pangkat M. Bisa, kalau perkalian bisa, kalau penjumlahan nggak bisa gitu ya. Ini tidak sama dengan. Lanjut 10. Jika X kuadrat minus Y min Z kuadrat sama dengan 40, X min Y plus Z 10, berapakah nilai dari 40X minus 200? Coba gimana? Berarti di sini itu kita bisa ada dua pernyataan ya. Berarti bisa kita tulis X kuadrat minus Y min Z kuadrat sama dengan 40. Nah, kemudian yang kedua itu X minus Y tambah Z sama dengan 10. Nah, teman-teman harus curiga ya. Si Y min Z-nya harus dari sini. Gimana caranya? Berarti Y min Y plus Z sama dengan 10. X-nya kan positif nih, pindah ruas jadi negatif. Berarti si min Y ini biar jadi positif ya, berarti dikali negatif 1 nih. Kedua ruas dikali negatif 1. Dapat Y min Z sama dengan berapa nih? Negatif 10 sama positif X ya. Berarti X plus X minus 10 gitu ya. Nah, X minus 10-nya substitusi ke sini.
Karena kan Y min Z-nya adalah X min 10. X kuadrat minus X min 10 kuadrat sama dengan 40. Setelah ini gimana? Ya kita operasikan aja kan. X kuadrat minus, dalam kurung ya, jangan lupa. X kuadrat min 2 kali 10 kali X, 20X, ditambah 10 kuadrat 100 sama dengan 40 ya. Paham semua? Di sini jadi X kuadrat minus X kuadrat, min kali min positif 20X, min kali plus min 100 sama dengan 40. Maka ini bisa dicoret, kemudian sisanya 20X min 100 sama dengan 40. Sedangkan yang dicari adalah 40X min 200. Berarti idenya gimana? Kali berapa? Biar jadi 40. Kali 2 ya. Ya nggak? Kedua ruas kali 2, ya nggak? Oke. 2 kali 20, 40X. Minus 100 kali 2, 200. Sama kan? Sama kayak soal nih. Ya, sama dengan berapa? 40 kuad. 40 kali 2, 8. 10. B ya. Lanjut. 11. Oke, ini tentang sudut. Coba. Garis AC dan BD adalah paralel. Atau bisa dibilang apa? Sejajar. Ya, sejajar ya. Jika sudut HFC 10, mana HFC? HFC berarti ini 10. Kemudian sudut DGI 50 berarti DG ini ya. Ini 50. Dan segitiga EFG adalah segitiga siku-siku. Oh, siku-siku di sini ya. EFG nih. Jika panjang EG 10, EG mana? Oh, ini 10. Maka berapakah panjang EF? Mana EF? Ini kan. Nah, oke teman-teman, gimana caranya coba? Ide pertama dulu. Dia nyari ini. Berarti coba gimana? Kita kan udah tahu nih, ini kan 90 ya. 90 derajat. Nah, coba yang diketahui banyak kan yang ini nih. Sudut ini itu berapa sih? Kalau dijumlahkan. Sudut berpelurus. Misalkan ininya Y ya. Kan ini nggak tahu nih. 180. Pinter. Berarti Y ditambah 50 ditambah 90 harus sama dengan 180. Maka ini berapa sih? Y-nya berarti harus berapa? 40 ya, udah ketebak kalau dia 40, 40 tambah 50, 90. Berarti Y-nya adalah 40, gitu aja. Karena Y-nya 40, gimana lagi coba? Nah, kalau ini kan sejajar nih. AC dengan BD sejajar. Ini kan sudut-sudut berapa nih? Kalau ini sama yang ini. Apa namanya? Berseberangan dalam atau gimana sih? Intinya sama. Sama ya, 40. Nah, berarti dia kan yang ini X siapa? Oh, ini X tuh yang di ininya ya. Nah, berarti sudut ini dijumlahkan dengan sudut ini itu akan sama dengan 40 ya. Oh iya. Tapi untuk ininya berapa sih? Berapa ininya? Dari mana? Dari ini ya. Saling tolak belakang. Iya. Saling tolak belakang kan 10. Oke, pinter. Ya udah berarti 10 ditambah sesuatu sama dengan 40. Berapa? 10 ditambah sesuatunya misalnya Z sama dengan 40. Oke, Z-nya adalah 30. Nah, berarti di sini 30 ya. Nah, sebenarnya dari sini udah ketemu teman-teman. Hubungan dari sudut, ini siku-siku, ini depannya 10. Apa ini sisi miringnya? X. Apa coba? Berarti trigonometri. Perbandingan trigonometri yang hubungannya. Oke, langsung ya. Berarti hubungannya itu antara depan dengan miring. Apa tuh? Sin ya. Sin demi. Sin demi kosami tan desa kan.
sin demi berarti D per mi. Depannya itu adalah 10, miringnya itu adalah X yang ditanyakan. Nah, CO. C berapa? 20 ya. Sin 30 adalah setengah, berarti X-nya adalah 2 kali 10, 20 cm. Gitu ya teman-teman, jawabannya C. Harus jeli. Lanjut nomor 12. Sepasang sepatu pada sebuah toko matahari dijual dengan harga C rupiah. Pada suatu event Harbolnas, sepatu tersebut dijual dengan diskon 20%. Bagi yang memiliki kartu member matahari akan mendapat potongan kembali sebanyak 35%. Jika pajak penjual tersebut sebanyak 7%, maka berapakah harga sepatu tersebut jika terjual kepada seorang yang mempunyai kartu dan membeli pada event tersebut? Berarti gimana teman-teman? Di sini ada diskon. Diskon itu ya jadi harganya berkurang. Nah, untuk diskon itu dia kan diskonnya 20% ya. Sebenarnya langsung aja. Ya kita itu bayarnya ya 80% gitu aja kan. Kan biasanya 20% itu misal di 20%-nya berapa sih? Kemudian dikurangi kan, 100 dikurangi 20, jadi kan 80. Jadi mah langsung aja. Jadi 80%. Kalau diskonnya 30%, ya berarti kita bayarnya 70% gitu aja. Yang dibayarnya gitu. Berarti diskonnya itu 20%, berarti kan 80% nih yang kita bayar. Berapa sih 80% itu? 8 per 100, 0,8. C. Ini harganya ya, C. Kemudian, kalau memiliki kartu, potong lagi 35%. Berarti, si harga yang udah dipotong ini, kita potong lagi kan? 35%, berarti kita kurangi. Coba kita di 35% dari ini dulu kan? Dari harga yang udah dipotong 0,8. Berapa sih coba? 35 itu berapa sih? 0,35 ya? Kali 0,8 berapa coba? Nanti kita kurangi dengan ini. Dengan harga yang ininya nih. Yang udah dipotong. 0,35 dikali 0,8 berapa? Coba mas harus dihitung manual sih. 35 kali 8. 40. Ini 24, 28 ya. Berarti 8 Om. 28, 0,28 ya. 0, Iya. 0,28. Nah, berarti ini kan kita kurangi nih dengan 0,8-nya gitu kan. 0,8 kita kurangi 0,28 berapa? 5 ya. 0,52 ya enggak? 0,52. Nah, 0,52 ini kan harga setelah dipotong 2 kali kan. Nah, kita pakai pajak nih, pakai pajak 7%. Berarti 0,52-nya kita pajakin 7 kali 7% itu berapa sih? 7 per 100 ya. Berarti 0,07 coba kali 7. 52 kali 7 berapa? 14, 35, 36, 364. 364. Berarti 364 itu kita harus bayar ya. 0,0364. Jumlahkan dapat berapa? 0,5564C. Gitu ya. Berarti jawabannya apa? B. Gitu ya. Ini sedikit apa ya? Kalau pokoknya dipotong 2 kali, terus kurangi, kalikan dengan pajak. Jumlahkan tuh. 13. Berapa nilai dari X
di sini itu X-nya yang pernyataan 1 ini, pernyataan 2 ini. Berarti ini tuh gimana? Si X, coba kalau pernyataan 1 itu X-nya kalau dikali X plus 1 sama dengan 2013 kali 2014 ya. Nah, coba teman-teman lihat. Di sini kalau udah kita tebak nih, ini 2013. Dikali 2013 tambah 1 ya. Ini kan 2014, berarti 2013 kali 2014. Benar ya? Nah, berarti ini bisa menjawab nggak? Jadi si X-nya itu adalah 2013. Nah, tapi kan nggak mesti 2013. Bisa aja misalnya X-nya itu adalah negatif 2014. Coba kalau negatif 2014, kalau buat kayak gini ya, negatif 2014 tambah 1, coba. Berarti kan negatif 2014 dikali, ini kan negatif 2013 ya. Negatif ke negatif kan positif tuh. Sama aja kan perkaliannya. Nah, berarti ada dua jawaban. Si X-nya itu antara 2013 dengan 2014 dinegatifkan. Coba pernyataan 2. X adalah bilangan ganjil. Berarti si X itu yang ganjil, yang 2013. Berarti harus digabung ya. Kalau digabung itu C. Pernyataan bersama-sama cukup. Pokoknya kalau nemu soal, walaupun kita udah nebak nih jawabannya 2013, ada lagi nggak sih kemungkinan nilai lagi gitu? 14. Jika X tidak sama dengan 1, X tidak sama dengan 2, maka hasil pengurangan ini oleh ini gitu kan. Ya udah, ya ini oleh ini gitu. Berarti 10 X minus 9 per X minus 1 dikurangi ya. Dikurangi dengan 11X plus 12 per X minus 2. Nah, di sini perlu apa ya? Kejelian aja ya. Jangan sampai nanti ada yang salah lagi. Berarti di sini tuh kita kali silang aja kan. X minus 1, X minus 2. Kali silang dapat berapa? 10X minus 9 dikali ini kan. X minus 2 dikurangi, jangan lupa. Si X minus 1-nya kali ini kan. 11X plus 12 X minus 1. Nah, coba ini gimana? 10X kali X, berarti sini deh yang panjang. 10X kuadrat, kemudian min 10X kali 2, 20X, min 9X plus 9 kali 2, 8 ya, 18. Kita kurangi dengan, dalam kurung ya, jangan lupa nih, 11X kali X berarti 11X kuadrat, kemudian 11X kali negatif 1 min 11X, ditambah 12 kali X, 12X, dikurangi 12 kali 1, 12. Kita bagi semuanya dengan X min 1, X min 2. Ini kan teman-teman udah dibayangin aja ya. Berarti ini jadi negatif, ini jadi positif, ini jadi negatif, ini jadi positif ya. Karena kan dikali negatif. 10X kuadrat minus 11X. Berarti minus 1 ya. Sisanya berarti minus X kuadrat. Ini berapa nih? Kalau dijumlahin negatif 29 ya. Ini pun kalau dijumlahin berapa sih? 12, oh X dong. Sisa X doang ya. Min 29 X min X. Berarti min 30 ya. Kemudian 18 minus 12. Jadi berapa? Plus 30 ya. Plus 30. Kita bagi dengan berapa tuh? Kita bagi dengan ini kan. X min 1. X min 2. Nah, ada nggak jawabannya? Min itu yang E.
Tapi si X-nya kan ini negatif nih, ini positif, berarti enggak nih, salah yang E. Nah, gimana cara cara memanipulasinya, teman-teman? Nah, memanipulasinya jangan kedua ruas dikali ya. Kan nggak ada ruas kanan, ruas kiri. Berarti manipulasinya itu yang di sininya aja. Berarti kalau misalkan kita kali negatif si atas, si bawah juga nanti kita kali negatif. Dia kan nggak ngaruh ya, negatif bagi negatif kan 1 nantinya. Berarti di sini bisa kita tulis di sini deh. Yang atas kali negatif, yang bawah kali negatif. Berarti di sini bisa kita tulis X kuadrat plus 30X minus ya, minus 30. Nah, gimana caranya sih ini dikali negatif? Berarti kan ya udah kali negatif aja kan. Tapi nggak ada kan yang bawahnya negatif. Nah, negatifnya kedalemin. Jadi berapa tuh? Negatif X plus 1, ya nggak? Berarti negatif X plus 1 gitu. X minus 2. Ada nggak? Negatif X plus 1, X minus 2, B. Paham nggak coba? Si negatifnya dikali ke ini aja, ke X min 1. Tergantung soal sih, kalau dia maunya X min 2 ya nanti berubahnya yang X min 2 gitu. 15. Ini soalnya enak ya. 5B, 5 pangkat B dikurangi 5B, 5 pangkat B min 1. Oh, B min 1 semua. Kita misalkan kotak. Berarti 5 pangkat B minus kotak, minus kotak, minus kotak. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 5 pangkat B. Si kotaknya ada 5. Berarti min 5 kotak. Iya nggak? Nah, berarti 5 pangkat B min 5 kotak. Kotaknya kita masukin lagi. Jadi 5 pangkat B minus 5B. Kotaknya itu kan 5B pangkat min 1. 5 pangkat B min 1. Nah, kalau pangkat di sini kan dikurangi ya. Teman-teman kan tahu nggak nih? Misalnya ada 5 pangkat B min A. Itu kan akan sama aja dengan 5 pangkat B per 5 pangkat A, ya nggak? Kalau ke sini kan jadi negatif tuh. Nah, berarti ini pun kita sama. 5 pangkat B minus 5. Kemudian 5 pangkat B per 5 kan. Coret-coret, dapat 5 pangkat B min 5 pangkat B yaitu 0. Maka jawabannya adalah C. Lanjut, 16. Nilai yang tepat untuk menggantikan nilai X dan Y. 7 ke 8 plus 1. Tulis sini, 7, 8, X, 2, 8, 9, Y. Plus 1, kita gak tahu, ini gak tahu. Ini berapa sih? Bisa kali 4 ya. Bisa tambah 6 kali 4. Ini plus 1. Ini berapa dong? Nah, ini kita diketahuinya cuma ini doang. Coba. Plus 1. Ini kan jawabannya 5, 6, 7, 8 ya. Kita ke jawaban aja. 8 itu kemungkinan bisa diapain? Oke, misalnya min 2 nih. Min 2 kan 6 tuh. Berarti B, coba. Min 2 berarti X biar jadi, ini kan 6 ibaratnya kan. Biar jadi 2. Ya bagi 3. 6 bagi 3, 2. Oh, berarti plus 1 min 2 bagi 3, terus kali 4. Oh iya, kali 4, 8. Plus 1 min 2. Nah, berarti polanya gitu ya. Plus 1 min 2 bagi 3 kali 4, plus 1 min 2 bagi 3 min 4. Jadi jawabannya adalah si X-nya itu 6, sedangkan Y-nya adalah 9 kurang 2, yaitu 7. Berarti jawabannya adalah B. Gitu teman-teman, lanjut nomor 17. Oke, di sini yang 17 itu. Waktunya berapa lagi? Oh, udah ini ya.
Udah lebih gak apa-apa. Lanjut aja ya. Berarti di sini A dan B bilangan bulat tidak sama dengan 0. Apakah A pangkat B positif, negatif, atau 0? Coba. Kalau yang pernyataan 1 itu A adalah negatif. Berarti kalau misalkan A-nya negatif, misalkan taruhlah negatif 1 ya. Coba aja, pangkat B. Nah, negatif pangkat B. Dia kan nanya apakah A pangkat B-nya itu adalah positif, negatif, atau 0. Coba di sini, kalau B-nya positif, dia dapat apa? Misalnya positif 2. Ya dia jadi positif dong, positif 1. Kalau si B-nya negatif, misal negatif 2, negatif 1, negatif 2, berarti kan negatif 1 per negatif 1 pangkat 2 ya. Ini ya tetap aja kan positif gitu. Nah, ini berarti, tapi apakah positif atau negatif? Bisa nggak nih jadi negatif? Nah, bisa teman-teman kalau dia ganjil, ya nggak? Kalau B-nya ganjil kan, misal 3 nih. Ya jadi dia negatif 1 dong. Nah, berarti dia masih ada kemungkinan positif, negatif, tapi 0 mah enggak ya. Kecuali B-nya 0 gitu. Berarti di sini yang pernyataan A itu nggak cukup ya, karena kan masih ada 2 jawaban. Coba yang B, B adalah genap. Kalau B-nya genap, coba. Berapapun yang di kotak, kalau pangkat genap, itu hasilnya apa sih? Mau negatif, mau positif. Kalau pangkatnya genap, bener nggak pasti? Iya, pasti positif. Bener nggak? Mau negatif 1, mau positif. Ya ya. Oke, berarti udah connect nih. Terus gimana? Udah membuktikan nggak kalau si B-nya genap, bahwa A pangkat B itu pasti positif gitu. Iya ya? Pasti ya, kalau udah ya mau gimana lagi gitu. Min 1 maupun 1 pangkat B, ya kalau dianya positif, maupun dia min ganjil nih, min 3 pangkat B, ya dia tetap positif gitu. Misalnya genap positif pangkat B, ya dia positif gitu. Berarti yang B, yang ini itu adalah pernyataan 2 aja cukup. Berarti jawabannya B, teman-teman. Jadi jawabannya ternyata B dan positif gitu. Kan dia nanya apakah A pangkat B positif, negatif, atau 0. Berarti kalau dia nanya gitu ya A pangkat B adalah positif kalau si nomor 2 ini ada gitu. 18. Budi membeli pizza super sepulang sekolah. Pizza super memiliki diameter 60 cm. Jika Budi mampu memotong dengan presisi sudutnya itu 36 derajat untuk dirinya sendiri, berapa luas irisan pizza yang telah diiris Budi? Gimana coba? Berarti bisa kita tulis, ini perbandingan sih, misalnya kita cari luas dulu. Luas si pizza itu berapa sih? Luas lingkaran apa sih? PR kuadrat ya. Berarti Pi-nya adalah Pi dulu aja ya. Kemudian R-nya kan 30 nih. Berarti 30 kuadrat. Berarti kan 900 Pi. Nah, setelah itu dia kan membagi tuh menjadi 36 derajat. Berarti ya 36 dari berapa tuh? Dari 360 kan? Itu akan sama dengan ditanyakan ini luasnya kan. Perbandingan luas dengan luas sebenarnya. 36 dapat berapa? 1 per 10. 1 per 10 sama dengan X per 900 Pi. Maka didapat X-nya adalah
Coret nolnya 1, berarti 90pi. 90pi itu berapa? 90 kali 3,14. 3 kali 9 aja berapa? 27 ya. Yang mendekati itu 27-an. Berarti yang C gitu teman-teman. Yang mendekati aja. 19, ayo ya sedikit lagi ya. Apakah akar 7AB merupakan sebuah bilangan bulat? Akar 7AB. Kalau A-nya adalah 7, berarti kan akar 49B. Jadi 7 akar B. Nah, di sini si B-nya kan kita gak tahu. Nah, berarti ini tidak cukup teman-teman. Gak bisa bulat. Kalau B-nya ternyata 2, dia kan gak bulat. Tapi kalau dia 4, ya bulat. Berarti A aja tidak cukup. Coret A, coret D. Kalau B-nya C pangkat 5, berarti akar 7A, B-nya itu C pangkat 5. Ini pun sama ya, A-nya kita gak tahu. Walaupun C-nya nanti adalah bilangan bulat. Berarti ini tidak memenuhi ya. Pokoknya kalau ada yang belum diketahui itu tidak memenuhi ya. Kalau misalnya dia bilang sebuah bilangan bulat gitu. Berarti tidak memenuhi teman-teman. Kalau digabung berarti akar 7, A-nya adalah 7, B-nya adalah C pangkat 5. Nah, ini pun kita nggak tahu ya C-nya berapa. Nah, walaupun C-nya bulat, ya kita nggak tahu. Misalnya C-nya 2 kan dia bisa aja kan? Bisa aja nggak bulat gitu. Ya, berarti jawabannya E. Terakhir ya teman-teman. Oke, ini mudah. Konsep dari domain. Domain itu apa? Domain itu nilai yang ketika dimasukkan itu memenuhi. Berarti si fx-nya itu adalah 1 per x pangkat 3 minus 3x kuadrat plus 2x ya. Karena kan pangkat negatif 1 nih. Coba masukin 1. Berarti si ini tuh harus gak boleh 0 ya. Gak boleh 0. Kalau dia 0 ya dia bukan domainnya. Masukin 1 pangkat 3 min 31 tambah 2 berapa nih? 3x kuadrat ya. Tambah 2 kali 1 berapa nih? 3 kurang 3 0. Berarti bukan. Yang kedua itu 2 masukin. Langsung aja ya, 2 pangkat 3 itu 8 dikurangi 6 H. 2 kali 2 itu berapa? 4 12 ditambah 4. Nah, ini pun 0 ya. Coba kalau 3 itu kan negatif 1. Negatif 1 masukin negatif 1 pangkat negatif 3, negatif 1 ya. Negatif berarti positif 3. Kok positif sih? Lupa nih dikuadratin dulu. Negatif 1 kuadrat kan positif. Berarti negatif. Negatif 3 ditambah negatif 2. 0 nggak? Enggak ya, enggak 0. Nah, berarti ini memenuhi. Berarti jawabannya adalah 3 saja. A. Pokoknya konsep domain itu yang ketika dimasukkan nilainya dia memenuhi gitu. Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerjakan UTBK-nya dengan lancar. Terima kasih atas segala perhatian. Jika ada yang ditanyakan silakan di grup ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, abang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.